Saudara-saudara, kita akan lihat lagi satu tema yang sangat penting, itu tema tentang keselamatan. Apakah Konsili Vatikan kedua mengubah ajaran tentang keselamatan? Ajaran tentang keselamatan dalam gereja Katolik yang menjadi bagian dalam topik ajaran tentang gereja tidak pernah berubah. Kongregasi ajaran iman untuk Vatikan pernah ditanya, apakah Konsili Vatikan kedua mengubah ajaran Konsili Vatikan pertama mengenai ajaran tentang gereja? Dan jawabannya adalah tidak. Demikian kutipan selengkapnya pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apakah Konsili Vatikan kedua mengubah ajaran Konsili tentang gereja? Tanggapan, Konsili Vatikan kedua tidak mengubah ataupun bermaksud mengubah ajaran ini, melainkan mengembangkannya, memperdalam dan memperjelas dengan lebih penuh. Inilah yang secara logis dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus III di saat permulaan konsili. Paus Paulus VI meneguhkannya dan menguraikannya dalam surat keputusan saat mempromulgasikan konstitusi Lumen Gentium. Tak ada komentar yang lebih baik untuk dibuat selain daripada mengatakan bahwa promulgasi ini sungguh tidak mengubah apapun dari ajaran tradisional. Apa yang dikatakan Kristus, kami pun menghendakinya. Apa yang dulu ada, sekarang tetap ada. Apa yang telah gereja ajarkan di sepanjang abad, kami juga ajarkan. Dan dalam istilah sederhana, apa yang diasumsikan kini jadi eksplisit. Apa yang tadinya tidak jelas, sekarang dijelaskan. Dan apa yang tadinya direnungkan, didiskusikan dan diperdebatkan, kini dijabarkan dalam satu rumus yang jelas. Para uskup telah berkali-kali menyatakan dan memenuhi maksud ini. Ajaran EEN, Extra Ecclesia Nulla Salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu tetap berlaku setelah Konsili Vatikan kedua. Yang diubahnya hanyalah cara penyampaian saja, yaitu tadinya secara negatif yang dimulai dengan kata tidak ada, menjadi positif, yaitu keselamatan datang dari Kristus melalui gereja Katolik. Dalam katekisme gereja Katolik, rumusan di luar gereja tidak ada keselamatan tetap tercetak sebelum paragraf 846, yang artinya rumusan itu tetap berlaku dan diajarkan oleh gereja Katolik. Hanya saja perlu dipahami menurut pemahaman gereja Katolik. Rumusan ini mengambil dasar dari Yohanes 14:6 yang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Sebab dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan karena Kristus sebagai kepala gereja, Kristus tidak pernah terlepas dari tubuhnya, itu gerejanya. Maka keselamatan juga diperoleh melalui gerejanya. Jadi doktrin tentang EEN, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik, tetap diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua, yang kemudian dijabarkan maknanya dalam katekisme gereja Katolik dengan rumusan yang positif menjadi keselamatan datang dari Kristus melalui gerejanya. Selanjutnya Konsili Vatikan kedua menyampaikan sintesa ajaran gereja tentang keselamatan sebagaimana disampaikan oleh tradisi suci dan magisterium. Gereja Katolik mengajarkan bahwa memang terdapat kemungkinan bagi seorang yang tidak tergabung secara penuh dengan gereja Katolik untuk diselamatkan. Namun ada syaratnya, yaitu bahwa 1. Keadaannya yang tidak mengenal Kristus dan gerejanya itu terjadi bukan karena kesalahannya sendiri. 2. Ia mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan tuntunan suara hatinya. 3. Ia bertobat, menyesal atas dosa-dosanya. 4. Ia hidup beriman dan melaksanakan cinta kasih. Sebab dengan hal-hal ini orang tersebut dapat diandaikan bahwa ia menginginkan pembaptisan, seandainya mereka sadar akan perannya demi keselamatan. Maka kesimpulannya tentang ajaran gereja Katolik tentang keselamatan adalah sebagaimana dijelaskan dalam katekismus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. KGK 846.
Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang sering kali diulang oleh para bapak gereja? Kalau dirumus secara positif, ia mengatakan bahwa keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yaitu Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis, bagikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui hari benar Kristus, yakni bagi jelas menegaskan bahwa perlunya baptis. Penegasan ini berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan tulus hati mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatannya, dapat memperoleh keselamatan kekal. Dengan demikian, ajaran gereja Katolik tentang keselamatan tidak pernah berubah, yaitu bahwa gereja Katolik perlu untuk keselamatan. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan keselamatan bagi orang-orang yang bukan karena kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya, asalkan mereka hidup mencari Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya sebagaimana diketahui lewat hati nurani, dan asalkan ia bertobat dan hidup dalam iman dan kasih. Jika ini yang terjadi, keselamatan yang dapat diperoleh tersebut dapat diberikan melalui Kristus saja dengan keperintahan gerejanya, sebab rahmat keselamatan hanya diberikan Allah dalam Kristus. Karena Kristus sebagai sang kepala tidak terpisah dari tubuhnya, maka rahmat keselamatan itu yang diberikan oleh Kristus mengalir melalui tubuhnya, itu gereja Katolik. Berkaitan dengan topik ini ada artikel berikut. Oke, thank you.